Dari dua sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama dari Pondok Pesantren Modern Al-Amin di Madura, kemudian dikombinasikan atau dicampur, digabung dengan yang sebelahnya itu gambar Pondok Pesantren Darussalam di Martapura. Nah, jadi nanti akan ulun tampilkan pelajaran-pelajaran apa yang diambil dari Pondok Pesantren Al-Amin, kemudian pelajaran-pelajaran apa yang diambil dari Pondok Pesantren Darussalam. Oke, kenapa jadi kurikulumnya diambil dari dua pondok ini? Karena sekedar informasi, dulu pendiri Pondok Pesantren Darul Amin ini ada yang berlatar belakang pendidikan Pondok Pesantren Al-Amin di Madura, ada juga yang berlatar belakang pendidikan Pondok Pesantren Darussalam di Martapura. Nah, sehingga sidin-sidin merumuskan digabunglah kurikulum itu. Oke, next. Nah, ini dia mata pelajaran keagamaan. Tentunya kadang mungkin ulun tampilkan keberadaan mata pelajaran ini sekedar gambaran aja supaya bukan pian ada tergambar. Oh, pelajaran umum itu misalnya kayak tauhid, tajwid, tafsir, hadis, fikih, akhlak, tarikh Islam dan seterusnya. Nah, sebagaimana ulun katakan, dari kelas 2 itu pelajarannya sudah menggunakan bahasa Arab. Jadi ini memang nama pelajaran ya Bapak Ibu. Cuman untuk referensi atau rujukan kitabnya itu tergantung dengan kelas masing-masing. Jadi 80% referensinya adalah kitab kuning untuk pelajaran agama khususnya. Dan pelajaran-pelajaran itu ada misalnya kayak usul fikih itu baru kelas 3 baru diajarkan. Jadi ada sesuai tingkatan-tingkatannya. Disusun itu dari yang paling mudah dulu supaya anak dia bisa beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran di pondok, baru nanti semakin ke yang lebih agak sulit sedikit. Next. Kemudian ini sedikit gambaran tentang pelajaran umum yang ada di pondok ini, yaitu bahasa Inggris, grammar, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, PKN dan lain sebagainya. Sebagaimana ulun katakan, tidak mungkin ulun mencantumkan semua. Jadi ada beberapa pelajaran lain yang tidak perlu cantumkan. Nah, sekedar informasi juga, mata pelajaran umum ini referensinya kami ambil dari untuk tingkat kelas 1, 2, 3 itu berasal dari pendidikan kesetaraan Mustoh. Jadi buku-bukunya itu sama dengan buku di Sanawiyah, insya Allah referensinya. Kecuali untuk bahasa Inggris dan grammar. Kalau bahasa Inggris itu kami ambilannya di Gontor, Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Modern. Kemudian grammar juga seperti itu. Next. Jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan yang ada di pondok kita ini untuk sementara masih 3 dulu. Mudah-mudahan nanti suatu saat akan terus berkembang. Yang pertama adalah madrasah ibtidaiyah. Jadi alhamdulillah tahun ini sudah menjalani tahun kedua untuk pembelajaran siswa-siswi atau santri-santriwati tingkat madrasah ibtidaiyah. Kemudian setelah itu ada pendidikan kesetaraan Mustoh. Jadi mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilah pendidikan kesetaraan Mustoh, itu beda dengan paket. Kalau paket B itu dilaksanakan di masyarakat umum dan tidak terbatas usia. Biasanya kalau paket B itu dilaksanakan untuk orang-orang yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengejar pendidikan atau pakai ijazahnya. Nah, kalau pendidikan kesetaraan Mustoh itu adalah pendidikan yang ditempuh khusus di pondok pesantren. Jadi resmi ijazahnya, kemudian pembelajarannya pun rutin sebagaimana di sekolahan. Cuman letaknya di pondok pesantren. Kemudian yang berikutnya ada madrasah aliyah. Nah, madrasah aliyah ini biar anak-anak yang lulusan SD nanti setelah 3 tahun dan naik ke kelas 4 itu secara otomatis akan menjadi siswa atau santriwati di madrasah aliyah Darul Amin. Nah, bagaimana dengan siswa-siswi atau santri-santriwati yang masuk jalur intensif yang lulusan SMP atau sanawiyah? Nah, sebagaimana yang kalian ketahui, pendidikannya di sini 4 tahun. Tahun pertama itu kami anggap sebagai persiapan anak pian untuk mengenyam pendidikan di jenjang aliyah. Jadi kalau kelas 1 intensif itu masih belum masuk ke jenjang aliyah, tapi tetap
itu menjadi bagian Pondok Pesantren Darul Amin. Karena ulun yakin anak pian atau anak kita semua harus mengejar ketinggalan di bidang ilmu agamanya. Sebagaimana yang ulun katakan tadi, kalau kelas biasa itu kelas 2 sudah banyak berbahasa Arab. Kalau yang kelas intensif itu semester kedua, ibah tengah tahun kena. Nah, anak pian sudah banyak belajar pelajaran yang preferensinya pakai bahasa Arab. Tapi tenang, kena dilajari. Makanya kena ada ditampilkan bahwa tiap hari itu anak pian dilajari berpandir bahasa Arab, berpandir bahasa Inggris, supaya kena membantu untuk memahami pelajaran dan mudah-mudahan nanti setelah lulus akan bermanfaat. Selanjutnya, next. Jalur pendidikan. Nah, ini tadi sudah ulun singgung sedikit. Jadi jalur pendidikan itu ada kelas reguler, itu adalah yang lulusan SD dan MI, kalau naik taros 6 tahun. Kemudian jalur bentuknya adalah kelas intensif khusus untuk lulusan SMP atau sanawiyah. Nah, itu kalau naik taros kena 4 tahun. Cuman kalau intensif ini istilahnya meloncat kelas kena. Jadi istilahnya itu kelas 1 intensif. Kalau anak pian naik langsung ke kelas 3 intensif. Setelah itu baru ke kelas 5 dan ke kelas 6. Jadi untuk di pondok ini istilah kelas itu dari 1 lagi Bapak Ibu. Kalau di luar mungkin ada kelas 7, 8, 9 sampai 12. Kalau di pondok ini memakai istilah 1 sampai 6. Next. Penilaian atau ulangan. Nah, ini mungkin mirip dengan yang di luar, di sekolahan luar. Untuk semester ganjil atau semester 1 ada ujian formatif atau UTS. Tapi kalau kurikulum 2013 menyebutnya mungkin PTS, penilaian tengah semester. Kemudian ada ujian lisan. Nah, ini berbeda sedikit dengan yang di luar. Kalau sekolah luar mungkin ada ujian praktek. Nah, kalau di pondok ini ada ujian lisan. Sekedar gambaran, di ujian lisan itu karena ujiannya itu dibagi per kelompok, ada per kelas lagi. Jadi langsung anak pian berhadapan dengan gurunya dan ditanyakan sesuai dengan ruang-ruang ujian tersebut. Misalnya yang di ruangan bahasa Inggris, otomatis nanti pertanyaannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sudah terasa anak pian berpandai bahasa Inggris, ada hanya secara tertulis. Dan untuk ujian lisan itu ada 4 ruangan. Oke, untuk semester setelah itu baru ada ujian sumatif atau ujian akhir semester, atau di K13 itu penilaian akhir semester. Jadi dalam satu semester ujiannya itu ada 3 kali. Nah, karena lumayan banyak dan 1 tahun 6 kali, kita sama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita. Jangan sampai ketinggalan ujian, karena kalau ketinggalan ujian atau ulangan itu sangat berdampak sekali dengan kriteria kenaikan kelas anak-anak pian. Makanya jalur tadi kalau di pondok ini ada kemungkinan kada naik. Nah, kita harus sama-sama memperhatikan itu. Jadi semester genap sama dengan semester 1 3 kali. Tentunya dengan ada ulangan harian dan latihan-latihan harian yang akan membantu tidak anak pian. Oke, next. Kegiatan pembelajaran. Nah, ini mungkin masih banyak dari pian yang belum tahu. Pembelajaran kita di pondok ini pagi yang masuk kelas itu dimulai dari jam 7.35. Nah, bila ada santriwati yang PP atau tidak mondok, diharapkan jam 7.35 itu sudah berada di pondok. Artinya bangunnya harus song-song, jangan sampai tergesa-gesa. Namun pesan kami juga bilanya pengendaraan surangan mohon dipasani supaya jangan laju-laju, karena pernah terjadi eksiden karena berlakas-lakas. Kemudian bulikannya sampai jam 13.25 itu khusus untuk kelas 1, 2, dan 3 untuk tingkat sanawiyahnya atau marhalah wusta tadi. Bilanya sudah naik ke kelas 4 anak pian atau 3 intensif itu balawas menjadi sampai jam 3. Tapi tetap ada jam istirahatnya, karena sama kan standar untuk sekolah di luar tingkat aliyah dan SMA itu biasanya kurang lebih sampai asar, bahkan lebih ada sampai jam 4. Nah, jam istirahatnya jam 10.15 sampai 10.45, setengah jam untuk yang tingkat wusta. Jadi anak pian itu berlaku yang ini dulu, nanti kalau naik kelas ke tingkat aliyah baru dengan aturan waktu yang baru. Kecuali nanti ada kegiatan tambahan
misalnya khatam Quran. Jadi salah satu kekhususan di pondok ini, anak pian itu per minggu kami wajibkan mengaji 1 juz. Nah, jadi setiap minggu itu ada khatam Quran berkhataman, putri khusus putri, putra khusus putra. Nah, untuk yang tahun tadi putri itu hari Selasa kalau tidak salah. Jadi buliknya talandong, mohon kena wilayah PP santriwatinya pengertian dari pian, artinya kenapa bulik landong? Oh, karena memang ada kegiatan. Kemudian ada muhadarah juga. Muhadarah itu latihan pidato. Jadi putra putri tetap dapat kesempatan untuk mengasah skill kemampuan berpidatonya dan lain-lain. Next. Nah, salah satu ciri khas lagi yang ada di pondok ini adalah English and Arabia. Penerapan bilingual. Jadi sehari-hari itu khususnya di putra dan putri juga selama berada di lingkungan pondok itu kami wajibkan berbicaranya dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi tenang, jangan misalnya kayak anak ulun untuk kelas 1 itu masih tahap pembelajaran dan tahap adaptasi, kami ajarkan bagaimana. Jadi kata bapak jangan khawatir. Tapi tetap dalam diberi semangat anak pian supaya rajin belajar bahasa Arab bahasa Inggris, pastinya dapat. Kemudian juga kami menerapkan pembelajaran kitab Al-Miftahul Ulum. Nah, ini sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu kami ada studi banding ke Sidogiri di Jawa Timur. Nah, kami mengirim kurang lebih 60 orang dari santri dan pengajarnya untuk belajar itu kitab Al-Miftahul Ulum. Itu adalah kitab yang mengajarkan cara cepat supaya lakas bisa membaca kitab kuning. Nah, mudah-mudahan dengan setahun 2 tahun anak pian sudah lancar membaca kitab kuning. Kitab kuning itu yang Arab gundul di orang, tulisan Arab, bahasa Arab, ada di harakat. Nah, next. Kemudian juga ada muhadarah, latihan pidato untuk putra dan putri. Selain itu juga ada muhadasah pagi dan sore, khususnya yang pondok, baik putra maupun putri. Muhadasah itu percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi bujur-bujur dilajari, insya Allah asal sampai lulus anak pian karena mahir berpadir bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sama dengan yang disampaikan direktur tadi, kalau misalkan anak pian berencana melanjutkan ke Timur Tengah, ke Yaman misalnya, itu sangat terbantu sekali dengan belajar bahasa Arab di pondok ini, sehingga pada kamu lagi kalau misalkan ke sana nanti. Kemudian ada bimbingan belajar malam. Nah, kalau yang pondok putra kan di lingkungan pondok itu malamnya kami bimbing belajar. Kalau di rumah mungkin ada yang belajar, tapi mungkin banyak yang mulai HP atau main TV. Nah, kalau di pondok itu 1 jam dari jam 9 sampai jam 10 itu kami wajibkan di kelas dan kami bimbing untuk belajar, bisa mengerjakan PR atau membaca-baca buku atau kitab untuk pelajaran besok. Kemudian pengajian sore juga ada khatam Quran seminggu sekali putra dan putri. Kemudian kegiatan maulid dan burda, ekskul marching band, kemudian juga pramuka dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masih banyak bapak ibu ekskul atau kegiatan yang tidak tercantum di sini. Mungkin nanti sambil jalan sambil pian-pian anak pian tuh buat apa aja kegiatannya. Nah, mungkin karena anak pian ada aja berkisah di rumah, bang, misalnya ulun sempat belajar ini di pesantren di sementara bang dan lain sebagainya. Dan sekedar informasi tambahan, di kelas 6 atau kelas akhir, bila anak pian sampai kelas akhir kena, nah itu karena kami ajarkan untuk praktek mengajar. Atau kalau orang di luar kan ada kuliah dulu hanya bisa mengajar. Kalau di pondok ini sudah diajarkan di kelas 6. Kalau tingkatannya itu sama dengan kelas 3 aliyah. Nah, kami ajarkan sudah untuk mengajar. Nanti prakteknya di kelas adik-adiknya. Jadi insya Allah anak pian meskipun kena lulus ini kada kuliah, insya Allah sudah ada bekal untuk mengajar di TPA kayaknya, atau menghonor di sekolahan parah atau misalkan abang mamanya ada yang nurut kau aja kan memang tujuan ini. Tapi alangkah bagusnya karena kuliah juga. Kemudian yang tambahan lagi kelas 6 juga ada program khidmah tarbawiyah atau bahasa bolehannya itu KKN. Nah, kalau kelas 6 karena anak pian kami kirim ke masyarakat untuk yang putranya membantu di masjid dan langgar-langgar terdekat. Mungkin pian yang rumah parah di sini
sudah merasakan. Kalau tahun tadi kebetulan bulan puasa, jadi ada yang membantu jadi menyalawat, ada yang imam taraweh untuk putranya. Kalau untuk putrinya kami berikan kesempatan di TK TPA membantu. Jadi ada pengalaman anak pian. Yang paling penting tadi adalah sampai lulus. Jadi kita sama-sama bila anak pian ke Bina Iyon, Bina Poder, motivasinya rendah, sama-sama kita motivasi lagi. Pokoknya sampai lulus, jangan sampai beda di tengah jalan. Next. Nah, terima kasih habis sudah, alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu.